sebetulnya sih asik juga untuk memang yang saya bicarakan juga nanti juga seperti itu. Yang di gambar itu bukan hanya kita bicara gambar teknis. Oh banyak banget ya kalau kita bicara gambar. Iya. Saya desain interior itu dari awal saya memulai usaha desain interior sampai sekarang saya selalu memulai dengan sketsa. Itu untuk ACC klien sketsa. Baru setelah itu saya bikin gambar 3D, saya bikin gambar kerjanya. Tapi paling tidak customer tuh klien tuh udah tahu apa yang mau dibuat, apa yang mau dipikirkan udah tahu. Iya. Gitu. Jadi makanya itu yang mau coba saya terang ke orang bahwa gambar itu bukan Indonesia Belajar ini banyak juga, tiap hari ada ya? Tiap hari ada. Sampai malam? Tiap hari. Senin sampai Jumat ya ada, sampai malam. Ada kelas malamnya. Oh, Mas Andri, ini kita tunggu teman-teman masuk, kemudian nanti video kita mulai ya, habis itu ya? Boleh. Ya. Iya. Halo, Ferdinand. Maaf gabung, lagi sibuk nggak? Silakan. Di yang lainnya mana, Ferdinand? Gitano? Udah kedengeran belum? Tunggu dulu yang lainnya kumpul dulu ya, baru kita bisa mulai ya. Apa udah bisa dimulai atau gimana? Kita mulai aja atau 5 menit atau kita langsung mulai aja ya Mas ya, sambil nunggu ya nanti. Oke. Membawa semangat nasihat Demokritus, lahir sebuah gagasan untuk membangun bangsa. Indonesia Belajar. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para pengajar yang ahli di bidangnya. Segera download. Bangsa Indonesia, belajar bersama Indonesia Belajar, demi Indonesia maju. Selamat siang sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda juga bisa follow Instagram kami, indonesia_belajar.id. Baik, sahabat pembelajar, seminar online siang hari ini, hari Rabu, jam 2 siang, kita menghadirkan seorang yang luar biasa. Beliau adalah Mas Andri Wintarso, yang sudah di tengah kita. Beliau adalah pelukis dan juga pendiri Yayasan Forum Seniman Bekasi. Oke, kita sapa dulu. Selamat siang, Mas Andri. Mas, mungkin mic-nya belum di... Halo? Mic-nya belum di-unmute, Mas. Udah ya? Ya, udah. Ya, siap. Okay. Kedengeran. Oke, selamat siang, Mas.
Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bagaimana siang, kabar siang hari ini? semua. Ah, Ya, siang hari ini gimana kabarnya? baik, Sehat? baik, baik. Baik ya, sehat ya. Yang penting sekarang sehat dulu Mas ya. Ya, itu dia. Sehat dan Oke, bahagia. Sehat dan sehat dan bahagia. bahagia, betul. Sehat nggak bahagia juga kurang Ah, sempurna ya. nikmatin hidup. Ya, menikmati hidup. Nah, ngomongin hidup ini ada tema yang bagus ini, seni melukis dalam hidup. Ini Mas Andri kan memang pelukis ya Mas ya? Ya, betul. Pelukis sejak kapan ini Mas? Yang jelas Oh, tahun dari 90 90 begitu. ya? Ya, tadinya udah itu, tapi fokus, bener-bener fokus lulus SMA tahun Hmm. 90. Kemudian saya ke Hmm. Ancol, saya belajar Hmm. sama pelukis-pelukis di sana. Hmm. Dia masuk seni rupa, IKJ, Hmm. Oke. sampai lulus. Ya terus selama kuliah juga berkarya terus, bikin mural, melukis, ya semua hidup dari lukisan. Luar biasa. Kemudian ada perubahan begitu tahun 2000 karena saya banyak melukis di perumahan-perumahan gitu yang klasik. Lama-lama saya tertarik untuk bikin interior. Desain interior ya? Ya, jadi sekarang aja saya bikin desain interior. Tahun 2000 saya mendirikan usaha desain interior sampai sekarang. Oke. Terus 90-an saya lihat CV-nya ini ada melukis realism ya? Artinya melukis foto-foto potret dari pejabat-pejabat Indonesia ya? Ya, semacam gitu. Saya juga melukis realis, punya yang masih berbentuk realis. Mulai dari melukis potret, kemudian untuk baliho. Kalau sekarang kan namanya mural. Dulu tuh Mural, ya. modelnya baliho. Jadi kalau di outdoor ukuran 40 meter kali 3 meter, 6 meter, nah itu baliho tuh yang buat outdoor tuh. Itu manual semua. Gila ya. Oke. Baru mulai ada digital print tuh tahun 2004, tapi mural juga tetap jalan. Tetap jalan ya. Oke. Oke Mas Andri, tema kita siang hari ini kita akan bahas mengenai seni melukis dalam hidup ya. Ya. Ya, oke. Mungkin sebelum mulai kita ingatkan dulu untuk sahabat pembelajar yang join pada siang hari ini. Kalau nanti ada diskusi, pertanyaan atau sharing, silakan tulis di Zoom group chat atau langsung nanti buka mic aja, langsung interaksi bersama kita dan juga nanti langsung direspon sama Mas Andri ya. Oke Mas Andri, kita mulai. Saya bantu share screen dulu ya. Oke. Yang tadi ya. Oke. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Menarik nih, saya dapat kesempatan untuk sharing sedikit, berbagi ilmu bagi masyarakat tentang melukis. Melukis memang udah menjadi profesi saya, sudah menjadi inian saya, hiduplah untuk kehidupan saya. Nah, ada satu tanggung jawab yang besar, yaitu saya harus mengajarkan kepada orang lain tentang seni lukis. Nah, itu tanggung jawab itu yang memang harus saya ada terus selama seumur hidup saya, berbagi ilmu. Nah, tapi sebelumnya saya mau sapa dulu nih semua nih. Ada Ferdinand, ada Ahmad Arafi, halo apa kabar, Mas Dwi juga. Terus ada ya, Mas. Jessica, Mas Bayu, Mas Siva, Mbak Sipa, Hendra, Fani, Claudia. Wah, asik nih. Topiknya untuk awal saya membuka, memang ini kan kemungkinan kita kelas saya tuh per 2 minggu ya. Per 2 minggu nanti kemungkinan mengarah terus akan mengarah ke teknis. Tapi sebelumnya saya akan bercerita dulu tentang masalah sejarah dulu, sejarah seni rupa, sejarah seni lukis, atau gambar ya. Nah, sejarah gambar itu kan kita tahu bahwa komunikasi yang paling awal itu adalah gambar, sebelum ada tulisan. Nah, manusia dari zaman prasejarah sudah memulai itu dengan yang paling termudah adalah menggambar. Nah, gambar-gambar ini ada di sekeliling kita, ada di sekitar kehidupannya. Kemudian gambar-gambar ini juga adalah sebuah alat komunikasi. Nah, ini yang menarik nih. Dia sudah mulai percaya ada di luar sana ada sesuatu.
di luar sana ada tempat mencari makan. Di luar sana ada si pemilik hidup di luar kekuatan mereka. Nah, mereka mulai menggambar untuk komunikasi. Siapa pemiliknya? Misalnya leluhur mereka, kemudian ada roh-roh yang mereka tidak paham, tapi harus digambar. Nah, inilah mereka mulai membuat coretan gambar-gambar itu. Nah, setelah dia mulai menggambar, apa sih yang mau dipikirkannya? Gitu. Paling bentuk-bentuk sederhana dulu. Mulai dari binatang, mulai dari hal-hal yang di dalam pikiran. Nah, biasanya yang terbiasa menggambar ini akan naik tingkat. Dia akan menjadi seperti seorang di antara mereka sebagai pendetanya lah, atau sebagai rohaniawan untuk satu suku, satu komunitas di prasejarah itu. Dia mulai menggambar atau dia mulai bisa berkomunikasi dengan alam-alam gaib. Nah, mereka mulai menggambar itu. Lalu kemudian apalagi kegunaan dia menggambar? Mereka berpikir tentang mengajarkan kepada anaknya atau temannya gimana cara berburu ya. Nah, mereka mulai menggambar tuh. Gimana cara berburu yang bagus nih binatang, karena udah punya pengalaman cara menjebak binatangnya seperti ini. Nah, dia gambar cara menjebaknya biar supaya di temannya atau anak cucunya tahu cara berburu binatang. Kemudian mereka sibuk, atau makanan apa nih yang gampang diburu? Nah, mulai dari binatang-binatang ini yang mudah dia tangkap, itu dia akan gambar terus. Nah, hal-hal kayak begini kan ada di sekitar kita. Dan apakah terjadi sampai sekarang? Iya. Dan itu semua di lingkungan kita pun sekarang adalah semua serba gambar. Dibanding itu ada sebuah tulisan. Kemudian mengembang lagi dari zaman dulu adalah bagaimana orang menemukan kembali dirinya dari tempat yang jauh, kemudian balik lagi. Ya digambar lagi tuh petanya. Orang mulai menggambar peta, dia di mana, harus yang banyak binatangnya. Oh, di sebelah sana ada bikin peta. Sampai dia keluar dari lingkungannya, dari goa, dari tempat tinggalnya, untuk menemukan lagi jalan pulang. Gitu. Atau paling nggak dia memberi tanda bahwa nanti orang bisa mengikuti jalan dia. Berkembang terus, akhirnya menjadi sebuah jalan peta. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa semua sebagai gambar, pada dasarnya manusia itu memang ingin mengeluarkan ide, gagasan. Ingin mengeluarkan sebuah pemikiran. Tapi biar orang paham gimana pemikirannya itu. Sedangkan tulisan belum ada. Nah, dia ada satu jalan adalah menggambar, memvisualisasi sesuatu. Oh, saya ingin sesuatu, saya bermimpi ini loh. Nah, akhirnya mereka karena sudah mulai terbiasa gambar sedikit-sedikit, mulailah mereka mulai menggambar visinya, harapannya, seperti apa ke depannya. Terus menggambar bahkan lebih jauh lagi karena dikaitkan dengan alam tadi, alam pikirnya, dengan kematian lah, mereka mulai menggambar. Nah, jadi ada hubungannya tuh, nanti ada menjadi komunikasi dengan alam tadi, dari mulai gambar mungkin sampai ke tubuh. Mereka menganggap gambar itu misalnya, oh ini gambar yang ditakutkan sama, kalau pakai gambar ini akan selamat nih ke hutan ini, akan selamat melewati jalan ini. Nah, mereka mulai menggambar tuh di tubuhnya atau di benda-benda, di alat-alat yang biasa mereka gunakan. Nah, mereka mulai menggambar itu. Menggambar untuk kebutuhan kehidupannya dulu. Gitu. Makanya suka ada gambar di tameng, atau akhirnya berkembang lagi tuh. Nanti gambar-gambar itu berkembang menjadi sebuah lambang-lambang. Baik itu lambang sukunya, terus lambang tentaranya kalau mereka sudah mulai ada pasukan, udah mulai tuh bikin gambar yang menyeramkan, yang membuat orang takut. Dengan gambar aja mereka sudah membuat sesuatu yang menakutkan gitu loh, membuat orang wah ngeri nih dengan gambar ini. Itulah gambaran bahwa dari sejarah bahwa gambar itu benar-benar digunakan sejak dulu oleh manusia-manusia terdahulu. Nah, perkembangan berikutnya adalah seperti komunikasi dengan luhur. Mereka akan menggambar bukan juga di sekitar dinding sampai ke tubuh mereka. Ada yang menjadi sebuah tato, ada yang menjadi sebuah totem, jadi patung yang digambar kayu, mungkin dari kayu sederhana, tapi gambarnya yang menyerupai apa yang dibicarakan sama dukun lah, gitu kan. Karena tadi udah berkembang nih dari komunikasi dengan nenek moyang, dengan luhur, dengan sang roh segala macam. Nah, akhirnya si yang gambar ini naik kelas.
Dia akan, karena di beberapa suku tertentu yang bisa gambar itu posisinya seperti dukun gitu. Nah, ini semacamnya. Kemudian itu dari segi komunikasi dengan lingkungan. Kemudian dengan yang berkembang menjadi sebuah strategi mencari makan, juga berkembang juga strategi ini. Orang mulai berpikir gimana cara menangkap, tadi mulai menangkap mangsa. Kemudian lagi berpikir gimana berperang yang menang. Ini strategi ini wah sangat benar-benar menentukan gambar itu buat seorang pemimpin perang. Walaupun dari perang yang sederhana antar suku sampai sekarang pun berjalan itu. Bahwa sebuah strategi harus digambar, harus divisualkan strateginya seperti apa, gambar seperti apa, posisinya di mana. Itu sangat menentukan sekali tuh gambar-gambar strategi itu. Itu dari dulu sampai sekarang nggak berubah tuh. Yang menjadi air pemikiran manusia bahwa gambar menjadi sebuah alat strategi segala macam tidak berubah sampai sekarang. Kemudian alat berkembang sebagai peta itu pun tidak berubah. Setiap manusia menciptakan sebuah alat perjalanan, pasti udah mulai masukkan unsur gambar. Saat dia melintas di luar daerah, dia akan berhubungan misalnya dengan udah mulai manusia sainsnya udah mulai maju. Dia mulai melihat bintang. Nah, dengan panduan bintang ini juga akhirnya menjadi sebuah gambar. Akhirnya dia memeta titik-titiknya ada di mana. Gimana caranya nanti dia akan pulang lagi ke daerah asal, gitu. Tidak one ticket gitu, sekali jalan habis itu nggak pulang-pulang, enggak, tapi dia berusaha gimana jalan ini akan ditelusuri orang gitu, akan ditelusuri sukunya atau kaumnya, atau dia bisa kembali pulang gitu loh. Sama para koloni-koloni dari Eropa juga masuk ke Indonesia juga membuat petanya tuh benar-benar peta perjalanan dari nol. Dan harga peta, wah itu bisa menyangkut nyawa dan harta benda untuk sebuah peta perjalanan gitu. Ini berkembang terus nih peta ini. Sampai sekarang pun dia disebut Google Map itu pun berkembang lagi. Apakah manual masih ada? Sangat masih. Manual tetap berjalan sampai sekarang pun manual akan. Pemikiran manusia akan berkembang lagi baik tentang peta. Nanti akan kita jelaskan lagi di bab yang ini ya. Setelah ini saya akan bicara juga tentang gambar awal, sketsa. Nah, kemudian kita masih kembali ke zaman dulu bahwa manusia akhirnya juga memiliki harapan-harapan. Harapan-harapan, nah itu digambar lagi sama dia. Nah perkembangannya selain harapan segala macam, perencanaan untuk menuju harapan. Wah itu perkembangan lain lagi. Itu udah berkembang menjadi sebuah, udah visioner, kemudian berkembang dimiliki profesional pun, dari mulai profesional bangunan, profesional segala macam, perencanaan alat, perencanaan segala strategi perencanaan sebuah bangunan segala macam itu ada berhubungan lagi dengan perencanaan dia akan mundur. Jadi dari mulai sudah punya visi harapan pengen sesuatu seperti ini nih kapal nih mungkin nih, bisa dilihat tuh kita akan melihat dari gambar-gambar coba yang gambar 345 deh mungkin bisa tuh ada. Jadi kita paham, misalnya gini ya, kita kalau itu terlalu jauh, yang catatan yang jelas ada dekat mungkin zaman Renaissance ya, tentang, nah ini salah satu gambar tentang yang masih zaman gua, masih prasejarah, nah gitu. Ini yang tadi sudah kita ceritakan awal ya. Nah kemudian berkembang lagi ke satu lagi, karya Leonardo da Vinci. Nah berikutnya lagi ada lagi, ini udah mulai kita peta. Nah ini juga peta nih. Peta yang dibuat oleh para pejalan yang daerah koloni, nah dia akan membuat semacam ini nih petanya. Mungkin peta itu mendekati sempurna seperti sekarang bisa jadi karena mungkin sekitarnya ada laut, ada hutan, ada segala macam. Akhirnya yang dia temukan hanya ini. Kemudian berkembang lagi, nah kita akan membahas dari yang sudah ada catatan seperti Leonardo da Vinci lah dari era Renaissance, abad ke-13, ke-14. Bahwa di era itu seorang seniman, seorang pelukis, dia juga seorang ilmuwan. Karena dia dituntut untuk menggambar apa saja tentang ilmu.
Seorang Leonardo da Vinci dia menggambar tentang anatomi manusia. Dan nggak main-main karena di zaman dulu kan belum ada seperti sekarang. Anatomi benar-benar dia membenah mayat-mayat itu, melihat otot-ototnya dan dia gambar satu-satu. Dia menggambar semua organ-organ tubuh digambar, harus direkam satu-satu. Dan itu sangat detail. Dia tidak hanya berhubungan dengan organ satu, tapi dia sampai otot-ototnya juga akan dia beri nama satu-satu. Nah, era itulah berkembang ilmu pengetahuan sebenarnya. Kemudian ada lagi Michelangelo, dia juga benar membedah otot semuanya, dipergunakan untuk kehidupan ilmu kedokteran segala macam, karena ini sangat dibutuhkan nih, semacam gitu. Kemudian berkembang lagi kalau dari itu bahwa gambar akhirnya menjadi, coba dilihat lagi satu lagi. Nah, menjadi sebuah alat. Ini kan tadi yang saya beri rencana bahwa manusia punya harapan, punya visi. Manusia itu bisa terbang nggak ya? Gitu. Akhirnya dia menciptakan sebuah alat. Nah, ini juga karya Leonardo da Vinci itu yang membuat seperti Algojo. Apakah saat itu terwujud? Jauh belum, sama sekali jauh sekali. Malah yang udah terwujudnya seperti orang memulai dari balon gas. Tapi kalau yang pesawatan itu malah terwujudnya mungkin abad ke-8 terakhir sekarang ini, abad ke-19. Tapi visinya sudah ada dari abad ke-13. Perencanaannya sudah dia udah bikin, tapi kok nggak bisa diwujudkan juga pada saat itu. Nah, inilah yang kita maksud, bahwa akhirnya manusia ingin menggambar itu, ingin mengeluarkan ide, ingin mengeluarkan gagasan. Hubungannya kemudian ada lagi, dia akan berpikir lagi untuk perencanaan sebuah bangunan. Nah, diajarkan lagi tadi tuh. Udah punya visi, sampai bisa terbang, sampai bisa kemana aja. Nah, dia akan mengurai lagi tuh. Nah, akhirnya itu disebut gambar kerja, gambar teknis, segala macam. Nah, perkembangan berikutnya, ini yang tadi sebagai alat komunikasi, sebagai strategi, sebagai perjalanan peta dan visi harapan, itu tidak melenceng. Dia akan terus berkembang sampai sekarang. Makanya setelah ini saya akan mencoba menjelaskan lagi tentang yang lebih mudah. Memulai sebuah gambar itu apa sih? Adalah sebuah sketsa. Sketsa ini yang yang paling awal. Yang paling awal manusia mengeluarkan gagasan. Tapi untuk mengarah itu mungkin saya sapa dulu ya yang baru bergabung ya. Biar asik nih pembicaraan. Bu Haja Yuni, halo, salam kenal. Bu Kazaina. Salam kenal Pak. Iya, ya. Apa lagi nih? Ada Fanny, Claudia, Fitri, Julfa, Anastasia, Theodor. Salam kenal ya. Semoga bisa bermanfaat ilmu-ilmu untuk mengawali sejarah gambar nih. Amin, amin. Makanya ini gambar ini sebenarnya nanti saya akan jelaskan juga bukan hanya untuk profesional, tadi udah saya ini kan yang gambar, tapi juga untuk semua orang bisa untuk mempermudah pekerjaan nanti. Itu yang nanti akan saya jelaskan. Kenapa gambar bisa dimiliki oleh semua orang. Nah, sejarah gambar tadi sudah kita lewati dari mulai tadi, tapi polanya tidak berbeda, tetap sama. Kemudian saya akan membahas tentang sketsa. Karena manusia tuh mau mengeluarkan ide, mau memvisualkan pikirannya. Nah, yang paling mudah biar orang paham, biar orang baca ya dari gambar. Walaupun gambar itu sederhana, tapi orang tuh mau ngerti apa yang dia maksud. Nah, ini semakin gambar itu sketsanya bagus, ya orang kan semakin paham dan mudah mengerti. Ini kenapa saya bilang gambar-gambar itu bisa dipelajari oleh siapa, harus dipelajari siapa aja. Coba misalnya gini, seorang ekonom atau pemimpin perusahaan, saat dia menerangkan dengan kata-kata atau hanya menerangkan lewat tulisan, mungkin nggak terlalu paham, tapi saat dia di depan, dia akan bikin slide, gambar bagan, segala macam, itu mempermudah. Dan kalau gambar itu menarik, menjadi poin tersendiri nih. Oh, Pak ini gambarnya bagus loh, asik loh, lain dari yang lain. Nah, jadi kayak gitu.
Kenapa juga seorang supervisor lah misalnya, atau terutama ini orang lapangan ya, dia mau melaporkan sesuatu, oke, sekarang banyak video segala macam. Tapi itu video kan visual barang yang sudah ada, yang sudah yang nyata, yang tinggal di video dia kirim, foto kirim. Tapi kalau itu berupa ide, ini barang ini kalau kita potong, saya maunya barang ini dipotong sedikit loh, dipotong segini nih, bahasanya gimana? Itu kan harus digambar. Nah, hal-hal kayak gini nih komunikasi nih. Misalnya saya desain interior, saat saya bekerja interior, yang paling termudah dari awal adalah gambar dulu, sketsa. Jadi pengalaman saya pribadi, selain saya melukis, saya juga seorang desain interior. Itu sampai dari awal mulai, saya usaha itu, semua sketsa. Semakin dia suka sketsa itu, dia cepat tanda tangan. Yang paling penting saya ACC di sketsa dulu. Karena berikutnya baru saya akan genapi dengan gambar kerja, pakai CAD, AutoCAD. Kemudian saya lanjutkan lagi dengan 3D-nya. Nah, baru harganya. Nah, kalau bisa juga udah sekalian harga dari awal udah kita udah di ACC gitu. Dan itu klien sangat senang. Sampai sekarang pun saya selalu awal untuk bercerita untuk mendengarkan klien, saya dengan gambar dulu, dengan. Nah, ini kan buat Bu Haja nih, mungkin sebagai apa nih, Bu? Guru atau Ibu profesi? Saya guru, Pak. Guru seni budaya. Oke. Baru mau belajar, Pak. Ya. Apalagi guru itu kan kalau di papan tulis, kalau di gambar bagus, itu papan itu penuh. Saya punya guru dulu gitu, wah gambar tuh menarik, dia bisa bikin mulai hari itu dia gambar dari tulisan itu menarik, dari sini dia bikin bagan sampai clear, wah itu dan gambarnya bagus. Nah ini kan berguna nanti nih untuk ibu yang jadi guru ngajar. Kadang-kadang murid orang lebih mencerna juga ditambah dengan gambar-gambar kan Bu? Nah semacam gitu. Nah kemudian tadi dari sketsa itu yang tadi runtutan tadi, yang menjadi ya kita akan kembali lagi ke yang awal sejarahnya tadi. Manusia sudah membuat sketsa, mudah mengeluarkan ide segala macam. Seburuk-buruknya sketsa minimal orang masih paham, apalagi bagus. Nah, kemudian urut-urutannya tadi, bahwa sketsa itu sebagai alat komunikasi. Nah, tadi udah saya jelaskan. Ini bisa buat siapa aja. Buat si guru, buat supervisor di kantor, atau di rumah. Misal kita mau bikin sama tukang datang. Tukang furniture atau tukang kebun yang ingin taman. Pak, saya ingin taman saya ada di sini loh, gambarnya nih. Nanti ada pohon gantung di sini, ada ini, ada di sini. Atau gambar pagernya seperti ini, itu akan mempermudah. Dan saya berkali-kali ketemu kalian juga begitu, dia biasa gambar enak, ini yang ngolahnya jernih gitu, mengeluarkan idenya enak gitu, jernih, kita bisa nangkep dengan jelas. Nah ini kenapa juga tidak menutup yang kemungkinan tadi adalah untuk kehidupan sehari-hari bisa. Terus ada tukang sampah datang, dia ini sampah, Pak. Ini nih, sampah ini berantakan nih, kalau dibikinnya bentuknya begini kan bagus nih, Mbak. Kayak gitu-gitu kan kadang-kadang di sekitar rumah ada tuh. Perlu gambar visual gitu. Nah, kemudian untuk kehidupan sehari-hari banyak tadi. Mau mulai dari ruang, kemudian benda, sudah kita bicarakan. Kemudian yang tadi, sketsa sebagai alat strategi, segala macam. Akhirnya orang profesional belajar. Semua benda-benda teknis itu digambar. Misalnya dia adalah seorang desainer kapal, atau dia seorang insinyur, atau dia seorang arsitek, atau dia untuk teknik sipil, itu udah pasti gambar yang bisa bicara banyak. Gambar dan data. Nanti kan akan begitu, akan berkembang lagi. Datanya, gambarnya bagus, tapi juga dilengkapi dengan data. Nah, akhirnya dia berkembang tadi, bisa menjadi sebuah pengajaran guru-guru. Bisa berkembang menjadi sebuah desainer alat, benda. Coba kalau kita lihat tadi, perkembangan yang alat tadi,
di slide, di gambar yang saya itu, semua benda di dunia ini ada menggunakan alat gambar. Yang berikutnya, nah bukan yang mungkin sekitar 4 atau 5 gambar tuh, yang keempat atau kelima. Setelah ya, terus, nah ini juga masih gambar sederhana. Nah ini tadi yang tadi sudah kita bicarakan tentang anatomi. Terus lanjut lagi, ada lagi terakhir. Ya, udah sampai sini aja nih. Nah, sampai sini dulu. Nah, saat manusia membuat alat, itu perlu detail lagi, perlu perhitungan lagi. Selain gambar, ada lagi tentang skala segala macam. Nanti kalau orang terbiasa buat sketsa langsung pada benda, itu dia akan nanti memahami skala, memahami perspektif. Gitu. Jadi banyak yang harus dipelajari itu, tapi nanti akan ketemu sendiri itu perspektifnya gimana, skalanya gimana. Nah, kemudian dia akan menemukan lagi untuk memudahkan lagi bicara, tinggal dikasih ukuran-ukuran. Misalnya gini, ada meja ukuran 20 kali 50. Berarti kan nggak jomplang, ini 20. Jadi 50 selengan. Nah, sepanjang ini. Kan mudah langsung. Tidak mungkin dia akan menggambar kubus dengan ukuran 20 kali 50. Nah, hal-hal kayak gitu nanti akan ketemu tuh kalau mulai dilatih dengan cara skala, dengan cara perspektif. Kemudian ada lagi desain cara kerja. Nah, ini lagi nih. Jadi cara kerja juga perlu digambar. Mulai apalagi namanya sebuah pabrik ya, yang mulai dari alat ininya sampai ada konveyernya untuk menaruh benda segala macam, itu juga perlu gambar lagi itu. Nggak bisa hanya disebutkan dari sini ke sini, dari sini ke sini. Emang jelas bisa, tapi nggak bahasa gambar akan lebih mengena gitu bagan-bagannya, terutama bagan-bagan perusahaan. Kemudian akhirnya perkembangan yang berikutnya adalah tadi dari perjalanan menjadi sebuah peta. Mapping peta itu harus dimiliki juga sama semua bidang, Bapak Ibu. Misalnya Ibu bekerja di sekolah, Ibu juga harus memapping nih kebutuhan, atau menjadi kepala sekolah. Rata-rata mapping ini milik para kepala bagian, kemudian manajer, GM. Nah, ini perlu mapping nih. Perlu melihat gimana memapping sebuah pekerjaan, memapping sebuah ruangan atau skala kantor. Wah, itu perlu mapping sangat kuat. Gitu. Mungkin paham kali ya kalau yang biasa untuk kerja di kantor dimanapun mesti perlu mapping. Apalagi militer, udah pasti itu harus kuat itu mappingnya dan detail. Harus dilihat di sana ada apa, harus itu. Jadi nggak bisa dari sini yang informasi yang lama dipakai lagi, nggak bisa. Begitu juga misalnya kita, saya seorang misalnya GM hotel, baru masuk. Nggak mungkin saya ujuk-ujuk langsung kerja. Pertama kali yang saya lakukan mapping. Baik itu mapping bagian pekerjaan, mapping ruang, wilayah, kemana saya harus jalan, kemana ini, itu harus benar-benar harus nah itu akhirnya berkembangnya sampai ke situ. Jadi peta itu bukan bicara lagi sebuah sebuah wilayah, tapi adalah sebuah wilayah kerja, sebuah wilayah pantauan gitu. Kan berkembang akhirnya gitu sampai ke situ. Nah, kemudian untuk alat yang tadi sudah disebutkan dari mulai komunikasi sudah, kemudian menjadi strategi, jadi berburu strategi tadi kan sudah kita jelaskan. Kemudian dari perjalanan tadi sampai ke mapping sekarang ini yang berlaku sekarang ini. Nah, kemudian kita lihat lagi, ada lagi tentang visioner, gambar visioner. Ini lebih dahsyat lagi karena sekarang sudah ada 3D, ada bermacam-macam aplikasi untuk memandang 2025 kayak apa sih, memandang 2050, 3000 tuh kayak apa. Udah sampai ke situ manusia pemikirannya. Dia membuat alat
yang sekarang mungkin ada di landed, di jalan, mungkin nanti udah terbang semua alat. Sampai seperti apa alatnya sudah dibuat sama manusia. Wah, itu udah dahsyat gitu kalau udah nyampe ke situ. Nah, kita dari mana sekarang kita mau memulainya biar supaya tidak kagok? Dari mulai gambar-gambar ini sederhana. Baru sampai itu kita pahami apa yang sekarang visual nih banyak nih di internet, di apa, gambar-gambar tentang masa depan segala macam sudah kepikiran dari sekarang. Malah mungkin kita akan terjun di situ. Manusia mungkin udah tidak pakai alat semacam atau wah itu udah bicara udah sampai ke alam mana kita nggak tahu karena dan benda-benda yang sekarang kita pegang pun adalah hasil gambar visioner yang lama lampau. Gambar handphone itu sudah ada. Kalau melihat orang mungkin kalau kita lihat kalau saya masih kecil kan suka ada tuh film Fantastic Four atau film apa ya yang itu yang dia bisa ngomong selalu bisa ngomong pakai jam, merintah aja pakai jam. Berarti kan udah mulai fiskal kan. Tapi waktu itu kita masih kepikiran ini aneh nih zaman kapan. Ternyata terbukti sekarang. Kita menikmati itu. Handphone pun orang dulu nggak bisa ngomong lihat wah aneh orang ngomong dari ini. Tapi 100 tahun kemudian kita bisa nikmatin. Nah, semacam gitu. Jadi, gambar sudah menjadi visioner. Jadi, kalau misalnya Ibu sudah nanti belajar, Bapak Ibu sudah bisa belajar menggambar, gambar apa aja, ide apa aja. Siapkan kertas, HPSI, pengen apa, kalau perlu rumah juga, misal, aku pengen punya rumah ini, ya gambar aja dulu. Gitu. Yang bisa diwujudkan satu, ya wujudkan satu. Kan semua juga kan perlu tahapan. Gitu. Kalau memang mau diwujudkan buru-buru, ya satu-satu. Dan itu perencanaan itu lebih matang kalau dengan gambar. Bisa kita mau gambar rumah nih sampai 2 lantai, 3 lantai. Karena bisa langsung mungkin dananya nggak ada, lama-lama belum ketemu, akhirnya kita bikin dulu satu dulu dengan ini konstruksi, tapi gambarnya kan nggak hilang. Dulu kita pengen perencanaan punya seperti ini. Nah, punya uang lagi segini, punya uang lagi, udah selesai. Mungkin dalam waktu 10 tahun atau 5 tahun bangunan yang Ibu mau, Bapak mau terpenuhi dengan gambar itu. Nah, inilah ya yang saya bilang bahwa ada satu, kenapa orang kadang-kadang menganggap remeh gambar. Itu gambar biar aja anak kecil yang mau gambar. Atau gambar itu untuk orang yang pengen jadi pelukis. Gitu. Atau orang pengen kerja di ini aja yang suka aja gambar. Karena gambar ini adalah kebutuhan. Seperti orang menulis. Nah, mungkin tadi udah kita bicarakan tentang sketsa. Ini baru-baru gambar awal nih, belum perkembangan lagi nanti panjang. Karena sketsa pun dari sketsa sederhana sampai yang paling ruwet, paling detail itu banyak berkembang juga. Nah, habis gini mungkin saya coba sesi tanya jawab dulu kali ya, Mas Dewa. Ya, oke. Gimana? Ya. Gimana? Biar nih. Kita buka dulu ya. Untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, mungkin bisa silakan ya, Mas ya. Oke. Bisa langsung buka mic saja ya. Jadi kita bisa interaksi. Tadi Mas Sandri sudah jelaskan ya dari sejarah atau betapa pentingnya lukis atau gambar itu dalam kehidupan kita. Bahkan bisa menjadi salah satu kayak Mas Sandri ini kan mendedikasikan hidupnya untuk melukis ya, untuk memperindah dunia ini ya. Lebih mempercantik. Bicara keindahan tuh, Mas. Lebih anu lagi ya, lebih seru lagi ya. Iya. Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan mungkin atau ada sharing dari sahabat pembelajar yang join siang hari ini? Ada Bu Haja Yuni, juga ada Mas Ferdinand Michael, juga ada Ibu Kuzaimah yang juga join, buka kamera, Bu. Ada Mas Ahmad Arrofi juga. Silakan mungkin bisa buka mic langsung kalau ingin ada yang ditanyakan. Ada atau belum? Sepertinya belum ada nih, Mas Sandri. Oke. Ya udah. Saya coba melanjutkan gambar berhubungan lagi dengan keindahan.
dengan sebuah nilai, gitu loh, nilai keindahan, ya. Seperti gambar tadi yang ada di, nah ini nih, ini ada dua gambar. Ada dua gambar yang atas sama bawah. Atas sangat teknis sekali. Karena dibutuhkan mungkin yang orang melihat benar-benar seperti bentuk aslinya orang dipahami, kemudian ukurannya juga yang tepat sekali semua, gitu. Ini atas termasuk gambar teknis kategorinya. Tapi yang bawah, nah ini udah masuk unsur art nih. Udah si yang gambarnya pelukisnya sudah memasukkan unsur kemampuan dirinya melihat warna, melihat cahaya, gitu. Nah, gambar ini sudah mulai berbicara tentang taste, tentang selera, tentang kualitas seninya, semacam gitu. Dia melihat perlu sentuhan di mana dia harus memberikan warna yang biru, balancing segala macam. Terus sudut pandangnya juga. Saya beli walaupun kredit cicil. Gitu. Nah, ini nih kayak gitu. Ini kita udah mulai tentang kesenian. Udah mulai bicara tentang tes keseniannya. Dari keempat yang tadi, dari mulai komunikasi lagi, kita balik lagi ke situ. Misalnya ke komunikasi, ke sebagai alat pekerjaan, sebagai alat ekspresi diri, segala macam, sebagai visioner, itu semua bersentuhan dengan seni. Bersentuhan lagi dengan kalau dia langsung berhubungan dengan tubuh, itu ya agronominya, segala macam. Kayak HP ini dibikin, misalnya HP itu dibikin sangat agronomis, biar dipegangnya nyaman, tidak sakit, tidak besar kecil jaraknya semua. Itu keindahan sudah, sebagian keindahan. Warnanya juga menarik, gitu. Terus dia memposisikannya tipis mungkin sampai di dalam, itu udah bicara keindahan dan bicara fungsional, udah itu. Kemudian orang membuat sebuah benda apapun, dari mulai ngedesain mobil, ngedesain rumah, yang dilihat adalah keindahan dulu. Makanya saya suka memberi penjelasan ke customer saya. Kalau di interior, pertama kali bukan keindahan, saya bilang gitu. Pertama kali itu adalah keselamatan. Kalau saya ngedesain, baru saya pikirkan dulu dari keselamatan, terus kenyamanan. Nah, baru yang terakhirnya itu adalah keindahan. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk kita ngambil keindahannya dulu. Indah, tapi kalau bikin nggak selamat, bikin tangga, ini gampang nih, penghuninya anak kecil, terus desainnya dari meja yang mungkin di dalam rumahnya ada anak kecil atau ada apa, itu kan berbahaya. Nah itu dulu yang kita pikirkan di awal. Nah semacam gitu. Jadi ternyata orang selalu berpikir malah keindahan dulu sekarang ini. Ini keren nih mobil dulu yang keren dulu, indahnya dulu bentuknya. Orang manusia udah sampai ke situ. Nah, apa kita mau membuat sesuatu biasa-biasa aja? Kan enggak kan? Makanan misalnya contoh nih, ini ada bisnis makanan. Buat yang bisnis makanan, dia pasti bikin kuenya itu yang menarik. Dia akan walaupun itu bukan gambar ya, tapi sudah bicara keindahan, bikinnya menarik, kuenya bentuknya menarik. Terus dia masak juga, apalagi kita bicara di resto, wah udah tingkatannya, udah platingnya itu penyajiannya udah menarik. Ada di sini komposisinya, wah itu komposisi gambar semua. Ini yang kenapa kita sudah bicara tentang keindahan itu udah sampai ke situ tingkat itu. Kemudian bangunan itu wah sangat sudah bicara keindahan dari asal usulnya misalnya gitu ya. Misalnya dia dari suku Batak, dia pengen gambar tuh dengan unsur-unsur Batak misalnya gitu, atau Jawa dengan unsur-unsur Jawa, tapi keindahannya unsur Jawa. Nah, ini yang mengejar keindahan inilah nanti yang pada tahap terakhir. Tapi itu justru yang harus digali, yang diasah. Kenapa ada benda kelihatan lux, kelihatan mahal, eksklusif,
tapi ada benda yang tidak. Ini cara pemilihan. Terus ada juga saat masuk ke rumah, ini mungkin sama-sama, maaf ya, mungkin sama-sama orang mampu lah ya, dia bisa beli apa saja gitu ya. Tapi bisa jadi saat masuk satu rumah, kelihatannya taste-nya bagus, tapi saat masuk rumah satu, kok jelek banget, biasa-biasa aja gitu. Ini sekali lagi, ini masalah taste, masalah selera. Gitu. Yang harus digali, yang harus diasah. Nah, mungkin orang ini yang terbiasa dengan ini, terbiasa melihat di mana-mana, lalu dia memasukkan unsur di rumahnya, rata-rata sih dalam rumah ya, dia mau benda-benda, tapi juga diasah juga sama dia. Oh, ini norak nggak ya? Oh, ini bagus nggak ya? Nah, kayak gitu-gitu. Begitu juga gambar. Nah, kemudian dari gambar sketsa yang sederhana itu menjadi sebuah mimpi besar. Itu jangan heran. Semua itu berasal dari sesuatu yang sederhana. Banyak semua memulai itu sesuatu dengan sederhana. Karena pertama kali kan orang mengeluarkan ide, seorang yang bikin kapal nggak langsung jadi kapal. Satu bikin mobil nggak berupa mungkin coretan awalnya mungkin wah apa nggak ngerti itu coretan awalnya. Itu belum jadi apa-apa itu. Tapi dia sudah memahami gambar ini. Nah, begitu dirapiin lagi, udah jadi. Sebuah mobil Ferrari, jadi sebuah tank, gitu. Jadi sebuah kapal laut, segala macam. Atau bangunan. Gitu. Makanya saya suka, dari awal tuh suka sketsa itu. Dari nama customer. Customer misalnya, Bu, Ibu, saya mau bikinin dong rumahnya, saya mau 2 lantai dengan luas bangunan segini-segini. Gambar dulu sketch, kayak gini Bu. Iya, kurang nih dikit terus. Biar aja sampai kertas puluhan juga. Oke, wah ini oke nih. Gambar. Jadi itu. Nah, baru setelah itu dirapikan. Kan itu namanya ide awal. Jadi kalau di sini mempergunakan semaksimal mungkin sketsa itu lebih bagus. Lagi lebih lebih dipahami dan itu menjadi sebuah catatan. Saya banyak menggunakan itu kalau misalnya bahasa saya dengan karyawan saya yang kayu gitu ya. Udah saya cuma ngirim gambar coretan aja, terus kasih ukuran jalan itu. Gitu. Begitu juga nanti ibu-ibu bapak-bapak di rumah ketemu tukang apa, saya mau tempat saya bocor ya. Gimana bocornya? Kasih gambar aja. Sini. Paling ntar tukangnya juga akhirnya ngasih gambar juga tuh di sebelah sini, gitu. Semacam gitu. Jadi memang sekali lagi bahwa gambar awal itu seawal-awalnya yang penting bisa berkomunikasi. Nah, mungkin ini dulu atau gimana ya? Saya mau karena setelah ini saya juga bicara juga gambar sebagai ekspresi itu. Menarik lagi, makanya suka ada gambar sketsa yang kalau pelukis, rata-rata misalnya banyak, dia bikin coretan dulu. Banyak-banyak coretan lah. Oh, gagal. Kertas lagi gitu. Tapi mungkin dari yang gagal dilihat lagi, dibalik lagi. Oh, ternyata ini yang menarik, coretan ini. Nggak semuanya itu seperti kita mengeluarkan dulu unek-unek apa segala macam. Semacam gitu. Kok gambar aja dulu. Oh, itu yang buat ekspresi ya. Terbiasa mengeluarkan gagasan gitu. Apa aja digambar dulu. Begitu kita cek lagi tuh, oh ternyata yang keberapa itu, oh bagus nih ternyata nih, bagus. Nah ini yang menjadi ide dasar, macam gitu. Ya, oke Mas Andri, luar biasa ini. Saya kalau bicara keindahan ingat Leonardo da Vinci ya, yang Mona Lisa itu ya. Nah Mona Lisa itu pengetahuan awal. Jadi dalam Mona Lisa itu ada namanya gelap terang, chiaroscuro. Pertama kali manusia membentuk volume itu dari cahaya. Sebelumnya kan orang menggambar flat, rata seperti wayang segala macam. Ya sudah gambar gitu aja. Tapi begitu dimasukkan unsur lighting, pencahayaan gelap terang, baru dia nimbul. Itu yang mahal ilmu itu. Nah itu berkembang sampai sekarang. Gitu. Itu yang mempelopori Leonardo da Vinci ya Mas ya. Itu Da Vinci itu, chiaroscuro namanya, chiaroscuro. Nah, jadi kita bukan bicara Da Vinci-nya karena kan banyak versi segala macam, tapi teknis melukisnya.
Melukisnya itu. Oke. Mahal. Nah, itu. Oke, Mas Andri, saya buka lagi untuk Anda, sahabat pembelajar yang ingin bertanya, silakan aja buka mic ya, karena waktunya kita udah lewati sebenarnya ini. Oke, silakan. Ada ada Bu Yuni, ini ternyata Bu Yuni ini adalah guru SMP Negeri 16 ya? Oh, Oke. SMA Negeri Selipi. Ya. Oh, iya. Iya Pak, cuman ini Saya dulu lahir dekat situ, Bu. ini Pak, iya Pak. Gimana, Bu? Pak. Saya ini sambil rapat. Oh, sambil rapat. Ininya nggak terlalu ini. Terus saya dengar ini Iya. kok udah tinggi banget sama Ibu ngajar seni. Ya, coba Bu. Bu Sriwahyuni saya. Ibu Sriwahyuni mengajar seni budaya ya? Iya di SMA 16. Cuman Luar ini biasa. Zoom-nya ini kan dari kepala sekolah tadi. Bu Yuni tolong deh diikutin. Ya udah saya ikutin. Loh, tinggi banget ya Iya. pelajarannya tinggi banget. Oh, pelajarannya ketinggian. Hebat Bapak. Tapi Ini lagi Mas Andri tadi menyampaikan sejarah dulu ya. Iya. Karena baru awal perkenalan, Ibu. Ya. Kok keindahan itu kalau kita melukis kok kita memikirkan keselamatan ya, keselamatannya dulu. Maksudnya bagaimana ya kok langsung terakhirnya keindahan gitu, indahnya gitu. Ini pertanyaan Bu Yuni ya. Ya. Ini bisa dijawab pertanyaannya? Sambil rapat Pak. Oh ya, silakan Bu Yuni teruskan rapat dulu ya. Saya mute dulu ya Bu ya. Mungkin Bu, siapa? Bu Kuzaina mau bertanya? Bu. Oh ya. Kedengeran, Bu? Bu nggak kedengeran. Masih di mute itu, Ibu. Kuzaima dibuka mic-nya dulu, Bu. Di kiri bawah itu ada mic mic silang merah itu mungkin bisa diklik. Dipencet dulu, klik. Pencet dulu. Udah Pak? Ya, iya. Silakan, Gini, itu yang materi yang disajikan Bapak bagi saya memang terlalu tinggi karena yang diperhatikan masalah keindahan. Sedangkan saya unsur-unsurnya aja belum tahu. Iya. Perhatikan tuh nggak tahu. Terus gini ya, saya kan hobi juga gambar, tapi kadang melalui sketsa. Ya. Gitu, sketsa. Tapi ketika saya warnai jadi jelek. Ya. Gitu. Nah, jadi yang saya tanyakan, apakah ada langkah-langkah atau unsur-unsur apa yang diperhatikan sebagai pemula gitu? Oke. Ya, itu aja saya rasa. Oke, saya jawab dulu. Atau gimana? Iya. Saya langsung jawab aja ya. Ya. Iya Pak. Nanti. Terima kasih Bu Zaina. Bu Zaima. Ya, saya coba yang dasar dulu. Kuzaima. Hah? Kuzaima. Ya, silakan Mas Andri. Ya, waktu Ibu men-sket, menurut Ibu bagus sket, lebih baik Ibu coba sket dulu dikuatin. Tapi ada nanti Ibu mulai warna. Nah, warna ini kan gini Bu. Ibu pakai apa? Cat air atau pensil warna? Kalau pensil warna itu masih bagus, tapi ketika cat air kadang berubah gitu. Oke. Nah, cat air ini memang punya teknis tersendiri Bu. Dia bleber dan numpuk. Dia memang kalau di antara seni lukis, di pelukis, cat air memang yang tersulit. Karena dia tidak bisa ditumpuk. Dia kalau ditumpuk, dia berbayang yang sampingnya. Dia memang tekniknya harus apa ya? Teknisnya tuh memang dia harus spontan dan harus mateng. Nah, mungkin nanti pelajaran berikutnya mungkin saya akan beri juga untuk teknisnya. Karena cat air ini dia memang tidak bisa juga terlalu banyak air dan harus spontan sekali gores. Gitu. Kalau ditumpuk-tumpuk ya memang hasilnya nggak bagus. Gitu. Kecuali Ibu pakai cat poster, teknik poster. Nah, akrilik. Jadi tekniknya itu kering, ditumpuk-tumpuk. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau Ibu pasti usuk-usuk ya cat air itu ya. Iya, cat airnya diusuk-usuk gitu ya. Iya, dia memang jadi kayak gitu tuh harus misalnya dari paletnya sudah dicampur, udah Bu yakin baru masuk ke kertas. Dari palet dulu dicampur baru masuk ke kertas. Kayak gitu, Bu.
cat air teknisnya. Ya. Nah, jadi nanti Ibu emang harus pelajari ini nih, bahan dulu nih. Pahami dulu bahan. Tapi menurut saya kalau Ibu udah buat sket, itu udah bagus, asik. Itu aja dulu sket, dan nanti bisa dilihat, Ibu bisa cari gambar yang hitam putih pun bagus. Gambar sketsa pun bagus gitu loh. Kalau di apa namanya? Menjadi sebuah drawing, dia akan menjadi sebuah drawing. Bu banyak gambar-gambar drawing itu, wah dahsyat tuh. Gitu. Jadi memang cat air itu dia teknisnya tinggi, agak perlu skill yang khusus. Gitu. Oke. Ya nanti kita ada nanti sesi untuk ada materi ya. Ibu tanya aja Ibu kalau begini. Mungkin nanti pertemuan berikut Ibu siapin aja bawa kertas, bawa apa, pengen lihat karya-karya Ibu juga boleh ya. Ya. Mungkin di sini nanti yang mau ikut 2 minggu lagi silakan mau bawa karya-karyanya, nah kita bahas, boleh. Rame-rame di sini kita bahas. Ya kan gitu Bu? Lebih asik tuh. Saya mau salam dulu ini Pak buat teman saya, kayaknya ada Bu Yuni di situ. Oh, ya. Bu Yuni lagi rapat. Iya, saya lagi Bu Zaima, saya lagi rapat, jadi saya pengen dengar, tapi juga rapat, jadi gimana ya ini? Nanti bisa lihat di YouTube ya, di YouTube ya. Indonesia Belajar. Baik Pak, terima kasih ya, saya amat lagi. Ya. Bu Yuni, Bu Zaima, terus siapa lagi? Si Ferdinand, Mas Ahmad Arop, siapa lagi yang ada di sini? Kalau pertemuan 2 minggu lagi bawa gambar-gambar deh karya-karya. Nanti kita bahas. Ya. Ya. Ada sesi yang kita bahas satu-satu. Ya kan? Ya. Nah, ini gue pertanyaan nih. Pak Andi, apa yang membuat karya seni lukis itu menjadi apa tadi itu? Mahal. Menjadi mahal. Oke. Dari Fitra. Dari Fitra. Banyak kita melihat karya lukis itu. Kita melihat dari fisik dulu ya. Ada 2, fisik dan non fisik. Karya itu mahal, fisiknya berarti berupa pengetahuan, berupa skill, keahlian yang khusus, gitu loh. Tekniknya orang lain nggak bisa itu. Kemudian objeknya juga. Jadi gini, skill itu bukan berarti ini, dia termasuk pemilihan objeknya juga ya. Pemilihan objeknya juga, saya selalu melihat fisik dulu. Kalau setiap karya itu apa sih ya? Tadi kan udah Leonardo da Vinci itu seperti karya Mona Lisa, misalnya seperti itu. Kalau ceritanya dia adalah seorang Leonardo da Vinci itu lain lagi, itu non fisik. Yang saya akan bahas tuh fisiknya. Bahwa itu lukisan memiliki ilmu pengetahuan tentang chiaroscuro, tentang pencahayaan, gelap terang. Kemudian anatominya juga sudah bagus. Akhirnya timbul menggambar anatominya. Nah, kemudian ada lagi baru kita bicara teknis. Nah, yang menarik itu dan ini ada komposisi segala dan sejarahnya. Ada karya-karya sekarang yang pelukis-pelukis sekarang bagus, ada. Karena dia bicara lagi adalah originalnya. Dia karya itu original, tidak tidak banyak di pasaran, dan dia memang hasil pemikiran dia, gitu loh. Original karya. Makanya saya kalau mengajar saya ngajar teman-teman gitu, saya tidak menggurui mengajar seperti saya. Oh kamu yang bagus tuh ini enggak. Saya tidak pernah mengajarkan itu. Setiap orang punya ciri khas masing-masing. Setiap orang akan menimbulkan sesuatu yang original dari dirinya. Apalagi anak-anak, saya nggak mau mendikte anak-anak. Tapi saya akan arahkan gambarnya. Gambarnya akan saya bentuk seperti ini. Kamu silahkan ngambil arah masing-masing. Yang akan kita gali adalah potensinya itu. Jadi sekali lagi, gambar yang mahal itu kalau dari segi fisiknya, tadi dari pengetahuan seni rupanya, tentang originalnya, kemudian tentang pengetahuan yang ada ditampilkan di dalamnya, terus temanya apa yang mau digambar itu menarik banget temanya itu. Kemudian sejarah baru histori pelukisnya. Gitu. Kenapa Joko Pekik lukisannya mahal? Karena dia sudah matang juga. Kan orang yang lihat karya itu matangnya lagi. Gitu. Jadi semua tuh ada harga.
Makanya saya juga kadang-kadang kurang tertarik. Ada bilang lukis itu seniman tuh sulit, tidak bisa dihargai. Tidak, semua ada iniannya, penghargaannya, ada nilainya, gitu. Nah kayak gitu. Seperti Bu Zaimah ngelukis karena intent terus segala macam, akhirnya 30 tahun kemudian karyanya juga bisa mahal. Nah kayak macam gitu. Jadi bisa terjadi. Tadi ada Mas siapa tadi? Mas Fitra. Nah, kayak semacam gitu. Jadi memang karya itu akan bergerak dengan sendirinya, gitu. Sesuai dengan nanti kan dia mempunyai karakter sendiri, punya original, akhirnya melahirkan nih karya karakter sendiri. Nah itu akan membuat sesuatu yang mahal. Ya paling itu yang saya jelaskan lagi. Ada lagi pertanyaan? Oke, Mbak Fitra, semoga terjawab ya. Ini ada Mas Ferdinand Michael, Om Tarso, bagaimana cara menunjukkan ciri khas seni kita sendiri? Oke. Pertama, pelajari dulu semua seni lukis. Kemudian mulai menggali diri kita. Kita tertarik dengan apa sih? Kita hanya tertarik dengan sesuatu tema tentang, misalnya tentang satu tema masyarakat, tentang pasar atau masyarakat seperti apa. Digali lagi tuh masyarakatnya apa. Oh, saya senang anak-anak kecil. Masyarakat itu kumpulan anak-anak kecil. Gali lagi kumpulan anak kecilnya apa. Terus bikin pertanyaan terus untuk diri kita. Oh, gali lagi untuk pertanyaan. Dia lagi senengnya tuh kalau lagi bergaul main sama teman-temannya. Seperti apa? Oh, persahabatannya. Oh, cara dia ini. Nah, ini yang harus ditampilkan. Ini kan masih berbentuk ide. Masih berbentuk ide. Udah kita buat pertanyaan, kita udah jawab sendiri, kita masih berbentuk ide. Belum jadi visual gambar. Nah, baru kita coret-coret tuh gambar itu. Nah, akhirnya berhubungan lagi. Karena kan begini. Tadi juga saya belum menjelaskan bahwa nanti kalau saya biasa untuk awal adalah motorik ya. Motorik itu maksudnya kelengkapan alat kita, tubuh kita ini. Alat tubuh kita nih mengeluarkan dari mulai mata, sesuatu, terus otak, kemudian ke tangan. Ini harus satu bagian nih. Gitu. Saat kita menggambar orang, ya tangan juga ikut nih menggambar orang, harus dilatih. Jadi saraf motorik nih yang harus dilatih. Nah, seperti tadi Bu siapa juga Bu Zaimah atau Bu Yuni, bahwa melukis itu tadi harus melatih saraf-saraf ini. Jadi kan butuh tahunan. Nah, pengetahuan lagi warna. Nah, tadi kata si Mas Ferdinand menanyakan itu gimana cara menggali. Tadi idenya sudah digali tadi. Udah dipertanyakan sampai udah ketemu. Bicara lagi sekarang skill. Kemampuan warna, kemampuan skill tangannya ini sampai di mana. Nah, itu harus dilatih lagi. Nah, kayak gitu. Jadi benar melatih dari mata, otak, tangan. Mata, otak, tangan. Wah, itu perlu ribuan gambar di kertas. Gitu. Nah, gitu. Oke, Mas Andri. Mas Ferdinand terjawab ya? Terjawab, Pak. Oke, siap. Ya, penggalian dari ide. Penggalian ya. Oke. Mas Ahmad. Oke, ini ada Mas Ahmad Arofi. Om Tarso, bagaimana kita bisa menguasai aliran seni lukis yang belum kita kuasai? Misalnya realisme. Kebetulan saya masih belajar anatomi dan prosesnya cukup panjang. Ya, betul. Anatomi memang, jadi gini, realisme itu yang memang paling kompleks ya. Paling kompleks. Baru bisa dipecah ke yang lainnya. Gitu. Kompleks dalam arti kata kita harus mempelajari anatomi, kemudian kita mempelajari proporsi manusia misalnya, atau kita mempelajari benda-benda, alam benda, termasuk drapery kain, segala macam geraknya. Kemudian kita mempelajari bentuk juga. Nah itu nggak apa-apa, di tahapan itu biar aja. Tapi saat kita ingin melepas, punya ide yang kuat tadi, seperti Mas Pidin pertanyakan, aku udah punya ide nih, aku udah dapat pertanyaan, ide begini. Ya, dieksekusi aja dengan apa yang sudah dimiliki. Gitu. Jadi, ilmu di dalam realisme itu kompleks, lebih banyak. Tapi begitu mau diambil, misalnya saya cukup mengambil bentuk aja deh, tapi dengan warna, bentuk saya akan membebaskan diri dari anatomi, silakan. Nah, dia kan akan menjadi abstrak, menjadi bentuk figur-figur aja, gitu. Figurnya dilepas sama sekali, atau dia, oke, figurku
karena proporsinya bisa dilebih-lebihkan segala macam, anatominya ya sudah. Aku mau menggambar figur tapi dengan komposisi tubuhnya dibebaskan. Nah, kan jadi figuratif tapi tidak realistis gitu, tidak terlalu realis. Silahkan gitu loh. Jadi akhirnya dia akan bercabang-cabang itu. Makanya kan dalam banyak hal orang akan memilih, oh ini terlalu berat segala macam untuk dipelajari. Ya sudah, kalau mau ngambil itu, ya udah apa yang dimiliki kerjakan menjadi karya pribadi dulu. Nah semacam gitu. Gitu. Tapi tetap harus belajar, nggak bakal berhenti itu belajar. Latihan terus ya. Oke, Mas Ahmad, semoga terjawab ya, Mas Ahmad, terjawab. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, belajar terus, Ahmad. Gitu. Realis harus pelajari panjang memang. Iya. Ini kalau belajar realis sama Mas Andri cocok ya, pas ya. Karena dulu pengalamannya luar biasa juga. Oke. Ya. Ada lagi mungkin sahabat pembelajar yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita closing statement dulu untuk Mas Andri ya. Kita tutup seminar online siang hari ini. Silakan Mas Andri untuk closing statement dengan tema seni melukis. Rekan-rekan semua, terima kasih. Hari ini menurut saya sesuatu yang menarik. Saya akan terus berbagi ilmu. Silakan dimanfaatkan sebesar-besarnya ilmu ini. Bertanyalah, saya akan jawab. Saya tidak menutupi semua apapun bentuk-bentuk ilmu, dan insya Allah bisa bermanfaat untuk hidup kita. Gitu loh. Misalnya ada, oh aku tuh bisnis kue, aku perlu gambar-gambar kue, silahkan ngobrol. Aku pengen gini, silahkan. Jadi karena semua itu akan berhubungan dengan gambar. Gitu. Siap, mungkin ketemu lagi 2 minggu lagi ya kita, Mas Dewa ya. Lagi ya. Jadi bisa dicatat tanggal 29 ya. Oke. 29 jam 2 siang ya. Jadi mungkin itu aja ya. Dulu. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yuni. Maafin ya, saya lagi lapar. Enggak apa-apa. Saimah di sekolah di mana, Bu? SMP mana? SMP 16. Bu Saimah? Bu Saimah, mic-nya dibuka dulu. Kalau seni budaya dia, Pak. Seni budaya. Itu Bu Saimah, mic-nya. Bu Saimah, ya SMP mana Bu Yuni? Bu Zaima, SMP berapa? 83 ya? Oh, 83. Kalau saya Palmerah, Pak. Iya. Saya lahir di Roblong, Bu. Oh iya, aduh, deket banget. Masa kecil saya. Oke, terima kasih Mas Andri, terima kasih sahabat pembelajar. Ya, semoga sukses, Amin. healthy. Ya, semua. Ya, terima kasih Mas Andri. Terima kasih. Ya. Ya.